Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adelia Novalianti Sekali dengan NIM 200304158. Saya Veronica Bergetaran dengan NIM 200304124. Saya Ineke Cindy Butarigan dengan NIM 200304162. Mari saksikan video kami. Jadi kan, aku itu ada baca di artikel, kalau Kementerian Pertanian itu memperkirakan produksi kedelai di Indonesia itu terus menurun sejak 2021 hingga 2024. Pada tahun ini juga, proyeksi kedelai yang dihasilkan dari dalam negeri itu mencapai 613,3 ribu ton, turun 3,01% kan, dari tahun lalu yang mencapai 632,3 ribu ton. Sebenarnya apa sih yang membuat produksi kedelai itu menurun? Jadi sebentar ya, aku potong. Kalian tahu nggak sih kalau yang kita bahas ini kan tentang kedelai kan, yang dimana kedelai ini itu merupakan bahan utama pembuatan tempe sama tahu tadi. Nah, menurut kalian nih kan, kedelai itu bisa diolah jadi apa aja sih selain menjadi tempe sama tahu gitu? Oke, jadi kedelai itu adalah salah satu makanan kesukaan masyarakat Indonesia. Kedelai itu berbentuk biji-bijian yang kaya akan lemak nabati dan protein yang sudah menjadi salah satu lauk pokok bagi masyarakat Indonesia. Menurut penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh produksi kedelai, konsumsi kedelai, pendapatan per kapita, dan kurs terhadap impor kedelai di Indonesia selama tahun 2006 sampai tahun 2020. Kandungan vitamin di dalamnya yang membuat olahan dari biji-bijian ini mengikat minat banyak orang yang mengkonsumsinya. Hal ini tidak terlepas dari kegemaran masyarakat yang gemar mengkonsumsi makanan olahan dari biji-bijian termasuk kedelai. Kedelai merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan lemak nabati dan protein yang sudah menjadi salah satu lauk pokok bagi masyarakat Indonesia. Menyadari bahwa kedelai merupakan bahan pangan utama masyarakat Indonesia, pemerintah telah meningkatkan produksi kedelai nasional sejak tahun 1962, yang terdiri dari dua komponen, yaitu perluasan produksi dan intensifikasi. Oh iya, aku mau nanya, kedelai itu dapat diolah menjadi apa aja ya? Sehingga dapat dikatakan salah satu bahan pokok masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan kedelai berfokus pada konsumsi tempe dan tahu yang merupakan bagian dari menu makanan. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih suka mengkonsumsi kedelai dalam bentuk olahan seperti tahu, tempe, tauco, oncom, kecap, dan konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia sebesar 6,99 kilo dan tahu 7,5 kilo. Ironisnya, pemenuhan kebutuhan akan kedelai yang merupakan bahan baku utama tempe dan tahu 67,28% atau sebanyak 1,96 juta ton harus diimpor dari luar negeri ini terjadi karena kurangnya kualitas kedelai yang ada di dalam negeri kurang memadai kualitasnya dan disertai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian karena adanya alih fungsi lahan menjadi tempat tinggal seperti perumahan maupun lokasi industri. Oke, balik lagi ke topik awal ya, We. Sebenarnya apa sih yang membuat produksi kedelai itu menurun? Produksi kedelai di Indonesia masih rendah karena luas tanam terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan luas panen kedelai di Indonesia terdiri dari tahun 1980 hingga 2016. Ini menunjukkan tingkat peningkatan tahunan sebesar 0,69%. Namun pada 2016, luas areal kedelai diperkirakan 589,42 ribu hektar, turun 4,27% dari tahun sebelumnya, 614,10 ribu hektar. Produksi kedelai di Indonesia berfluktuasi dari tahun 1980 hingga 2016 dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,63%. Selain itu, produksi kedelai pada tahun 2016 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 7,06%. Dari 993,18 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 887,54 ribu ton. Salah satu faktor penyebab rendahnya produksi kedelai putih merupakan bahan baku tempe dan tahu, bukan asli tanaman tropis sehingga hasilnya selalu lebih rendah daripada Jepang dan Cina. Di sisi lain, kedelai hitam yang tidak bersifat fotosensitif kurang mendapat perhatian dalam pembudidayaan meskipun dari aspek adaptasi lebih cocok bagi Indonesia tahun 2015.
hanya tersisa lahan seluas 614.000 hektar. Dengan berkurangnya lahan pertanian kedelai, maka berpengaruh pada produksi dalam negeri. Hal ini juga terjadi karena kedelai bukan komoditas utama petani, dikarenakan kedelai merupakan tanaman tambahan yang ditanam setelah tanaman utama habis masa panennya. Ditambah lagi, kedelai bukan berasal dari negara tropis, sehingga butuh perawatan khusus agar terhindar dari gagal panen. Kurangnya minat petani dan rentannya kedelai terhadap hama dapat membuat produksi dalam negeri berkurang. Terus kan aku juga pernah baca kan di artikel atau dimanapun itu bahwa impor kedelai di Indonesia terjadi saat produksi kedelai lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah, iya kan, aku juga pernah baca itu. Jadi, karena permintaan kedelai itu semakin meningkat seiring dengan pertambahannya jumlah penduduk Indonesia, nah konsumsi kedelai masyarakat Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya produksi menurun dan impor meningkat. Tentu hal yang kayak gini itu sangat disayangkan kan, melihat peluang pasar yang cukup besar. Terus seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi kedelai, petani ini harus mampu meningkatkan produksi sehingga impor dapat dibatasi. Terus hal ini juga lah yang membuat pemerintah harus melakukan impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Akibat pertumbuhan permintaan dan kapasitas produksi kedelai domestik yang tidak seimbang, maka pasokan pangan impor meningkat. Kemudian ketergantungan pada bahan impor juga merupakan bahan bentuk ketidakmandirian negara dalam menyediakan pasok pangan negara. Jadi, sejak tahun 1975, posisi Indonesia ini tuh telah bergeser dari negara pengekspor kedelai menjadi negara pengimpor kedelai. Perubahan ini juga lah yang disebabkan lonjakan permintaan kedelai sekaligus memperlambat produksi kedelai. Kemudian hal ini kembali lagi pada ketidaksetaraan lahan yang memenuhi dan banyaknya petani yang lebih memilih menanam tanaman yang bernilai tinggi dengan perawatan yang mudah seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Jika negara terus mengandalkan pasokan kedelai impor dari negara lain, dikhawatirkan adanya monopoli harga dan dapat pula merusak harga kedelai lokal. Nah, upaya swasembada kedelai ini yang direncanakan oleh pemerintah. Bertujuan itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk mendukung pengembangan agribisnis, menghemat devisa, terus mengurangi ketergantungan pada produk kedelai impor. Terus dengan tercapainya swasembada kedelai diharapkan negara dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, sekaligus mendorong pengembangan industri pertanian lokal. Jika ini tercapai, negara akan dapat menghemat devisa dengan tujuan utama yaitu mengurangi ketergantungan impor secara besar. Namun, jika permintaan kedelai yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya, kemudian produksi kedelai nasional tidak mampu memenuhinya, maka akan terjadi inflasi harga kedelai. Hal ini akan berdampak pada mahalnya hasil olahan kedelai dikarenakan sedikitnya pasokan kedelai lokal sementara permintaan kedelai itu cenderung naik. Jadi gitu Nah, aku juga mau nambahin dari yang dibilang Adel ya. Kalau negara itu akan melakukan impor karena produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan negeri itu sendiri, atau bahkan negara sendiri tidak mampu memproduksinya. Dengan terhambatnya kegiatan impor, maka akan ikut terhambatnya kegiatan di dalam negeri. Teori perdagangan internasional menganalisis dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional antar negara serta keuntungan yang diperoleh suatu negara dari pelaksanaan perdagangan internasional tersebut. Merkantilisme berkeyakinan bahwa perekonomian suatu negara makin makmur bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan. Konsekuensinya, yaitu memaksimalkan ekspor sekaligus meminimumkan impor, dengan demikian surplus perdagangan akan memaksimal. Nah, untuk itu, kita coba membahas tentang penurunan produksi kedelai di Indonesia menurut pandangan kita masing-masing, ya. Nah, menurutku itu, penurunan produksi kedelai di Indonesia menurun karena benih kedelai bervirus. Jadi, menurut karantina pertanian Soekarno-Hatta, dia memusnahkan 400 gram benih kedelai asal Taiwan. Setelah dilakukan pengujian laboratorium, benih dinyatakan positif mengandung broadband wheel virus atau BBWL, yang merupakan OPTK kategori A1 golongan 1.
Maksudnya kategori A1 itu adalah penyakit yang belum ada di Indonesia dan tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan. Bila benih kedelai bervirus ini masuk ke Indonesia, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap kedelai lokal. BBWF yang menyerang kedelai dapat mengurangi produksi hingga 50 hingga 75% dari total luasan lahan tanam. Enggak itu aja, kalau BBWF ini juga dapat menyerang 180 spesies tanaman lainnya dari 41 family. Beberapa tanaman yang dapat terserang yaitu seperti tomat, wortel, kacang panjang. Cara pemusnahannya dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan demi terjaganya sumber daya alam di Indonesia dari ancaman HPHK dan OPTK dari luar wilayah Republik Indonesia. Selain benih kedelai, karantina Soekarno-Hatta juga memusnahkan beberapa komoditas pertanian yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2017. Pemusnahan dilakukan karena tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan, berasal dari daerah yang terlarang pemasukannya, atau berdasarkan uji laboratorium, ditemukan penyakit yang dapat mengancam pertanian dan peternakan di Indonesia. Komoditas pertanian yang dimusnahkan antara lain buah kurma asal Mesir 93 kilo, produk asal hewan dari luar negeri 683 kilo, vaksin milik PT Pordasi 9 sial dan 5 ekor burung merpati asal Taiwan. 5 ekor burung merpati tersebut dimusnahkan karena berasal dari area wabah avian influenza sesuai dengan Permentan Nomor 44 Tahun 2013 tentang penghentian pemasukan unggas dan atau produk segar unggas dari Republik Rakyat Cina ke dalam Indonesia. Seluruh unggas dan produk unggas yang berasal dari daerah wabah wajib dimusnahkan. Avian influenza atau AI adalah penyakit unggas dan burung yang dapat menyebabkan kematian pada hewan yang terserang. Untuk mencegahnya, AI berulang kembali di Indonesia, maka pemasukan unggas dari daerah wabah wajib ditolak atau dimusnahkan. Kematian ayam akibat AI di Indonesia sejak Agustus 2003 hingga September 2008 itu sebanyak 10 juta ya, 10 juta ekor dan menimbulkan kerugian lebih dari 14 triliun rupiah. Nah, solusinya dari saya itu pemerintah harus lebih memperhatikan benih-benih unggul pada kedelai di Indonesia. Jadi kan menurut aku itu ketidakstabilan produksi kedelai di Indonesia ini disebabkan oleh adanya penurunan luas panen kedelai yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas kedelai. Kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 35% Maaf Adel, itu termit. Oh ya. Jadi menurut aku itu ketidakstabilan produksi kedelai di Indonesia ini disebabkan oleh adanya penurunan luas panen kedelai yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas kedelai. Nah, kebutuhan kedelai dalam negeri itu sebesar 35% dipenuhi dari kedelai impor. Lonjakan konsumsi kedelai ini disebabkan peningkatan konsumsi produk industri rumahan seperti tahu tempe, yang mana jenis makanan ini tuh semakin populer digunakan sebagai substitusi untuk produk hewani pada beberapa kondisi. Peningkatan konsumsi kedelai tidak diimbangi oleh gairah petani dalam budidaya kedelai. Masih rendahnya tingkat produktivitas dan keuntungan usaha tani kedelai dibanding komoditas lain seperti padi dan jagung. Sehingga petani kurang berminat menanam kedelai dan berpindah ke usaha tani tanaman lain yang lebih. Sehingga menyebabkan areal tanaman semakin menurun dan produktivitas relatif stabil. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi kedelai nasional menyebabkan impor kedelai yang cukup besar setiap tahunnya. Sehingga program pemerintah untuk mencapai swasembada kedelai tahun 2014 tidak dapat terwujud. Terlepas dari hal tersebut, menurut saya Indonesia itu masih memiliki peluang untuk mencapai swasembada kedelai untuk di tahun yang akan datang, dan kedelai itu harus memerlukan kajian kembali begitu. Dari aku juga pernah baca artikel kan kalau faktor mahalnya harga kedelai di Indonesia saat ini karena harga impor kedelai yang naik. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang tahun 2020 jumlah impor kedelai di Indonesia mencapai 1,27 juta ton. Impor dilakukan karena rendahnya produktivitas kedelai lokal di Indonesia. Rendahnya produksi kedelai di Indonesia disebabkan karena minimnya dukungan untuk petani lokal. Apabila ingin memaksimalkan produksi kedelai lokal,
Hal pertama yang harus dilakukan yaitu meyakinkan petani kedelai. Kalau ketersediaan kedelai meningkat, harganya cenderung turun. Ini yang membuat para petani akhirnya tidak ingin menanam kedelai. Saya juga pernah membaca artikel beberapa tahun yang lalu atau belakangan ini para peneliti lainnya sudah pernah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dengan melakukan riset budidaya kedelai. Saat itu mereka berhasil memanfaatkan sekitar 500 hektar lahan dan berhasil memperoleh sekitar 2,4 ton kedelai. Namun, sayangnya saat itu harga kedelai justru turun drastis sehingga membuat semangat petani menurun. Dari riset itu, berhasil sampai 2,4 ton, tapi harganya turun menjadi 5.500 per kilogramnya. Menurutnya, supaya produksi kedelai lokal meningkat, perlu adanya edukasi dan dorongan dari pemerintah dalam bentuk tindakan kontrol harga supaya petani lokal mau menanam kedelai lagi. Rendahnya produksi kedelai lokal terjadi karena kedelai dinilai kurang menguntungkan dan menarik, baik dari segi harga hingga kapasitas produksi. Secara geografis, rata-rata kapasitas produksi kedelai di Indonesia kurang dari 1,5 ton per hektarnya. Angka ini dinilai kecil dibanding dengan kedelai dari negara 4 musim yang bisa memproduksi kedelai hingga 2 ton per hektarnya. Bahkan ada yang sampai 3 ton per hektarnya. Menurut dari permasalahan kelangkaan produksi kedelai ini, dianjurkan perlu adanya dorongan dari pemerintah dalam pengembangan kedelai untuk para petani. Beberapa di antaranya dapat dimulai dari pembatasan impor kedelai sehingga dapat mendorong harga dan produktivitas kedelai lokal. Menurut aku dari gitu sih, Wei. Nah, jadi kan W kan karena kita udah siap membahas tentang penurunan produksi kedelai, mungkin itu aja lah yang bisa dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya, kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih Adel, makasih Ineke. Terima kasih. Terima kasih.